orang yang sedang sakit dirawat juga. Dan dia udah, aduh pasrah deh. Ternyata dia menang undian itu sebesar 2 miliar rupiah. Gali lubang, tutup lubang. Sesuatu yang mungkin teman-teman udah paham ya apa yang dimaksud ini. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Lama nggak ketemu secara langsung ya. Biasanya cuman ketemu dari tim yang lain ya. Tapi sekarang saya pengen menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Di postingan saya udah menyampaikan ya, kalau ada teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya. Terus nanti saya akan menjawabnya. Tapi kebetulan yang bertanya hanya 4 orang. Tapi nggak apa-apa. Ini mungkin juga mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain ya. Jadi misalkan nih teman-teman nanti saya ketika membuka pertanyaan, misalkan siapa yang mau bertanya silakan tulis di komentar. Teman-teman bisa isi di situ dan saya akan buatkan jawabannya melalui sebuah video. Akan sangat menyenangkan sekali kalau saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman itu melalui sebuah video. Karena itu adalah sesuatu yang dirasakan teman-teman terus nggak dapat jawabannya. Dan di video kali ini saya akan menjawab dari 4 pertanyaan yang udah disampaikan oleh teman-teman. Dan di sini kita sebenarnya juga belajar bersama ya. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, tapi kita belajar bersama. Kita langsung di pertanyaan pertama. Dari Memori Nainggolan 9353. Terima kasih Pak atas saran-sarannya. Saya sangat suka nonton channel ini, saya jadi termotivasi. Pak, saya mau tanya bagaimana ya menerapkan LOA di saat sakit dan tidak dapat bekerja? Itulah yang saya alami saat ini. Nah, ketika sedang sakit itu fokuskan aja nih. Bagaimana kondisi Anda itu ketika sehat atau ketika Anda nanti sehat. Nah, Anda harus memikirkannya dulu. Mungkin kalau Anda nggak bisa bekerja, Anda belum bisa beraktivitas, ya pokoknya fokuskan aja Anda memiliki, misalkan pengen makanan ya, visualisasikan aja makanannya apa yang Anda inginkan. Kalau Anda misalkan pengen uang, ya visualisasikan aja uangnya. Jangan tergantung ketika badan kita sehat aja. Mungkin memang ketika kita sedang mengalami kurang fit, biasanya konsentrasi kita menurun, terus kita juga mau melakukan segala sesuatu secara fisik kita baru nggak kuat. Tapi Anda bisa mengimajinasikan bahwa Anda itu sehat dan Anda memiliki apa yang Anda inginkan. Itu aja sih sebenarnya. Ketika Anda udah berfokus pada hal-hal yang seperti biasanya yang Anda inginkan, itu juga akan tetap ditarik dan itu tetap berlaku. Law of attraction tidak mengenal ketika kita sehat, ketika kita sakit aja. Tapi selama kita bisa mengolah visual kita, terus kita bisa melakukan kolaborasi dengan vibrasi kita atau perasaan kita, itu tetap bekerja dan teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan juga. Kadang justru dengan begitu, kita akan diberikan yang namanya kejutan. Nah, kejutan ini adalah kejutan yang menyenangkan. Nah, ketika kita sedang nggak fit nih, kita sedang nggak sehat, terus dapat kejutan sesuatu yang memang sebenarnya itu adalah impian kita, bisa dipastikan dalam hitungan jangka waktu yang nggak lama Anda akan sembuh. Ada sepasang nih suami istri. Nah, sang suami ini sakit dan mereka tidak punya anak. Nah, ketika di rumah sakit, istrinya sekalian cek di situ, cek kandungan. Ternyata apa? Sang istri ini sedang hamil dan otomatis itu sebuah keberkahan. Karena apa? Impian mereka adalah memiliki momongan, memiliki seorang anak. Dan dari situ apa? Semangatnya makin tinggi sang suaminya dan akhirnya sembuh. Terus ada lagi nih orang yang sedang sakit dirawat juga dan dia udah, aduh pasrah deh, nggak kuat lagi nih sakitnya. Dan akhirnya apa? Ternyata dia menang undian itu sebesar 2 miliar rupiah ya kalau dirupiahkan ya. Nah dari situ apa? Dia seneng nih, kaget nih. Akhirnya apa? Hormon-hormonnya naik dan dia seketika itu juga punya semangat untuk sembuh dan akhirnya sembuh juga dalam hitungan hari. Sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika kita sedang kurang fit, ketika mungkin kita merasa wah gue lagi nggak sehat nih, afirmasinya gimana, dan mungkin ada pertanyaan yang itu membebani kita, jangan pedulikan, biarkan aja itu mengalir aja. Ketika kita sedang fit, kita sehat. Terus mungkin kalau Anda sedang fisiknya nggak bagus untuk melakukan aktivitas, tetap aja Anda fokuskan afirmasinya adalah Anda sehat seperti sedia kala, atau Anda
berpura-pura Anda sehat pada pikiran Anda. Anda berusaha aja kalau Anda ini nggak kenapa-napa. Berpikirannya seperti itu. Dan itu nggak akan lama. Jujur, saya udah menerapkan ini juga. Jadi ketika saya kurang fit ya, saya selalu mengimajinasikan bahwa saya ini adalah orang yang fit dan saya sehat. Jadi kayak rutinitas, aktivitas. Saya mengimajinasikan seperti biasanya dan itu ya nggak butuh waktu lama. Saya sehat kembali. Biasanya sekitar 2 hari saya udah fit lagi. Saksinya ada banyak ya. Jadi ketika saya kurang fit itu maksimal 2 hari aja. Udah habis itu udah fit lagi. Kita lanjut di pertanyaan berikutnya ya. Dari Rusminah 2346. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Saya usaha jasa. Bagaimana cara mengafirmasi agar setiap hari bisa mendatangkan pelanggan? Afirmasi untuk mendatangkan pelanggan itu sebenarnya kita hanya mengimajinasikan aja bahwa usaha kita itu rame. Nah, jadi misalkan nih, Anda nih bisnisnya usaha kecantikan atau salon atau apapun. Itu kan masuk jasa juga. Itu imajinasikan aja bahwa usaha Anda itu rame dan setiap hari itu banyak pelanggan yang sampai antri. Nah, dari situ Anda juga imajinasikan juga. Misalkan Anda menghitung nih penghasilan sehari itu berapa, Anda imajinasikan seolah-olah itu nyata. Dan ketika Anda nanti, wah ini kok rame banget, terus sampai mungkin karyawan Anda ini sampai nggak istirahat dan akhirnya Anda bisa kasih bonus ke mereka ketika nanti udah tutup ininya usahanya. Dalam artian bukan tutup bangkrut atau apa ya, tapi sudah jam tutup kerjanya. Nah, Anda bisa kasih bonus ataupun itu bonus bulanan. Anda imajinasikan aja bahwa itu semua berjalan dengan lancar dan Anda mendapatkan segala sesuatunya itu buat seolah-olah nyata. Jadi dari customernya yang rame, terus mungkin Anda juga bisa mengimajinasikan bahwa customer Anda bukan hanya dalam kota yang sama, tapi bisa juga dari luar kota yang datang ke situ. Memang puas dengan pelayanan dari tempat usaha Anda. Jadi imajinasinya seperti itu. Ketika sepi, jangan berpikiran, wah kok sepi banget, kok nggak jalan atau gimana. Tapi Anda harus fokus bahwa memang benar-benar itu rame. Jadi meskipun itu hanya dalam visual Anda, itu juga akan menarik hal yang nanti akan memicu usaha Anda itu juga akan rame. Ya ini saling berkaitan. Memang semua itu ada prosesnya ya. Hanya saja ada kadang bulan-bulan tertentu momentumnya menurun. Ketika di bulan-bulan itu Anda harus memaklumi ya, ketika udah rame nanti ada fase-fase di mana memang orang yang membutuhkan jasa itu lagi turun. Anda jangan berkecil hati atau Anda berpikir, wah jangan-jangan nih sainganku nih dia main dukun atau apapun. Itu nggak berlaku. Tapi memang ada fluktuasinya, ada naiknya drastis, ada turun. Jadi memang ada di bulan-bulan tertentu yang memang usaha tertentu juga itu mengalami penurunan, tapi nanti begitu udah normal lagi dia bakal naik lagi dan itu nggak lama. Jadi pinter-pinter aja Anda mengemasnya bagaimana nanti dalam imajinasi, dalam visualisasinya, dan rasakan kebahagiaan bahwa semua itu udah terjadi ya. Semua itu udah menjadi sebuah kenyataan. Jadi Anda harus merasakannya bener-bener dan Anda harus menikmati itu semua. Memang prosesnya itu ada, tapi bukan berarti itu sesuatu yang nggak mungkin. Nah, Anda tinggal fokuskan aja dan kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Dari Suliati Puspita 8855. Terima kasih Ko Albert, kalau kita sedang sakit, gimana cara berafirmasinya? Terima kasih, salam berkelimpahan. Nah, ini sama ya dengan pertanyaan yang pertama tadi ya sebenarnya. Nah, kalau sedang sakit yang ditanyakan ini afirmasi untuk sehat atau afirmasi untuk segala sesuatu yang diinginkan. Misalkan pengen memiliki nilai uang tertentu, terus pengen ya bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Itu sama aja, Anda harus melakukan hal yang sama ya. Anda fokus aja ke diri Anda yang sehat. Misalkan Anda pengen cepat sembuh, Anda fokus aja bagaimana sebelum Anda mengalami kurang fit atau sedang sakit ya. Itu kondisi Anda bagaimana, entah bugarnya, Anda imajinasikan aja. Kalau perlu Anda imajinasikan ketika masa-masa muda dulu, waktu masih energik, terus ya pokoknya semangatnya masih tinggi, bisa lincah. Nah, itu kalau untuk sebuah kesembuhan. Tapi kalau untuk yang misalkan Anda pengennya untuk
untuk meraih segala sesuatu yang Anda inginkan, Anda bisa tetap lakukan ya seperti biasanya aja, dan perasaan Anda juga harus dimainkan. Tapi saya sarankan buat tubuh Anda fit dulu. Karena apa? Dia yang akan selalu menemani Anda dalam kondisi apapun. Ketika Anda maju ya dia nemenin. Ketika Anda sedang berproses, dia juga nemenin, dan dia selalu ada kapanpun dan dimanapun Anda berada. Fokuskan ke dirinya sehat dulu. Kadang nih, ini bukan sesuatu yang sepele juga sebenarnya, tapi kadang dipandang sebelah mata. Kadang badan kita ini kurang fit. Itu biasanya dia hanya pengen makan sesuatu. Jadi dia pengen makan sesuatu yang sebenarnya kita juga suka. Wah, gue pengen makan ini nih. Nah, itu saking kita nggak menuruti atau kita mengabaikan, udahlah kapan-kapan aja. Ketika itu terus badan kita ya bisa dibilang agak protes dikit ya, dia komplain ya. Nah, dari situ apa? Ketika Anda nanti sudah kasih tuh makanan yang dia mau, Anda akan langsung sembuh. Serius, ini bisa dibuktikan. Anda turuti aja dia maunya apa, selama itu bukan pantangan Anda ya. Biasanya kadang kan ada kontraindikasi ya antara makanan yang kita konsumsi dengan obat yang kita minum atau dalam diri kita yang udah nggak bisa menerima itu. Itu Anda harus bisa mensiasatinya biar bagaimana dia ini bisa menerima itu. Kita bahas lain kali, nanti ada ya, kita buatkan nih gimana sih misalkan nih lo pantangannya ini, pantangannya itu. Sebenarnya ya itu bisa kita atasi ya, dan itu bisa kita rubah nanti pola pikirnya. Dan kita lanjut aja di pertanyaan terakhir ya, pertanyaan berikutnya, dan ini sangat penting juga. Dari Limi Hardy 7480. Koh, bagaimana cara keluar dari gali lobang, tutup lobang secara LOA? Karena baru tenang pikiran terus mau lakukan visualisasi, timbul perasaan takut, khawatir dan cemas, sehingga visualisasi dan afirmasi terblok. Gali lubang, tutup lubang. Nah, sesuatu yang mungkin teman-teman udah paham ya apa yang dimaksud ini. Tapi kadang yang kita bahas gini ya, kita bahas ininya dulu. Ketika kita mulai tenang dan akhirnya kita mau melakukan visualisasi atau afirmasi, tiba-tiba timbul rasa-rasa gelisah dan kita timbul rasa-rasa yang itu membuat kita ini kayak terbebani gitu loh. Kayak kita ada ketakutan sendiri. Kita jadi galau, kita nggak bisa berpikir secara jernih karena apa? Ketakutan itu sendiri. Nah, ketakutan ini muncul dari mana? Itu dari logika kita. Ketika kita melibatkan logika kita untuk hal-hal yang ya mungkin sebenarnya bukan sesuatu yang kita inginkan, dia bisa aja mendominasi. Jadi apa yang mau kita lakukan dari pikiran bawah sadar kita malah justru diblok sama dia, kayak dibatasin. Biasanya yang gali lubang tutup lubang ini gini ya, kalau Anda paham untuk menutup sebuah pinjaman ya, atau mungkin kewajiban atau apa yang Anda biasanya ya sebutnya apalah, dari situ wah harus ngambil ini buat nutup yang kemarin, besok lagi gitu lagi. Nah, begitu sumbernya yang Anda pakai untuk gali lubang tutup lubang itu tadi habis, ya sudah, Anda akan terjebak di situ. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya Anda adalah berpikir dan Anda itu fokus pada hal-hal yang berlimpah. Jadi misalkan daripada kita gali lubang tutup lubang, terus kita mikir besok cari di mana dan bagaimana, mending Anda berpikirnya Anda memiliki banyak uang dan usaha Anda atau pekerjaan Anda itu menghasilkan banyak sekali uang dan itu bisa Anda gunakan untuk apa saja. Jangan berfokus pada yang menjadi masalah. Ketika kita fokus pada masalahnya, kita justru akan terjebak di situ. Karena apa? Pikiran kita akan menariknya itu jauh lebih besar lagi. Sama halnya Anda akan memperdalam masalah Anda sendiri. Atau ketika Anda ketemu dengan teman, terus ngobrol-ngobrol, memiliki masalah yang sama. Wah, nyaman banget ya. Wah, ini nasibnya sama nih. Ini seperti yang aku alami juga. Ternyata ada temennya. Jangan Anda merasa nyaman di situ. Anda juga akan makin terjebak. Jadi Anda fokus aja pada keberlimpahannya. Terus afirmasinya bagaimana? Jangan melibatkan masalah itu ketika Anda melakukan afirmasi. Ketika Anda sedang down, drop, ataupun ya merasa ada masalah, ada cemas, ada ragu, Anda tanamkan kata aku memilih untuk. Nah, nanti lanjutkan apa yang Anda inginkan. Biar itu semua, oh ya udah ini pilihannya. Jadi logika Anda udah nggak menghalangi lagi. Dan dari situ Anda bisa nanti ketemu peluang-peluang kesempatan yang itu bisa membuat Anda jauh lebih ringan. Dan Anda bisa menjadi orang yang ya bebas dari gali lubang tutup lubang. Jadi ketika nanti teman-teman udah bisa belajar dan bisa
mendapatkan apa yang teman-teman inginkan, silahkan kasih tahu saya biar saya semakin semangat juga. Wah, ternyata ada nih yang teman-teman bisa mendapatkan dorongan dalam hidupnya. Dan nanti ketika teman-teman udah mendapatkan seperti itu, ya tingkatkan lagi jauh lebih besar lagi dan sukses berkelimpahan. Thank you.